Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safri Maharani Nafrumunaf. Kali ini saya membahas tentang sistem operasi. Kita masuk di penjelasan mengenai sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Definisi dari sistem operasi. Komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan pengguna. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta pengguna. Nah, sistem operasi berfungsi berat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. 1. Kenyamanan. Untuk membuat pengguna komputer lebih nyaman. Kedua, efisien. Agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. 3. Mampu berevolusi. Yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam perkembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. 1. Pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para programmer untuk menulis program. 2. Eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Ketiga, pengaksesan input-output device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. 5. Fungsi sistem, artinya dapat pengaksesan digunakan, artinya pada pengaksesan digunakan bersama syarat sistem. 6. Fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan,
muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kedelapan, accounting, yang artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statis penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerjanya. Sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer multiguna terdiri dari CPU, Central Processing Unit, serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu. Contohnya, disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat boot, terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Program awal ini disebut program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register CPU, device controller, sampai isi memori. Interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras hardware atau perangkat lunak software minta dilayani oleh prosesor. Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya. Kemudian beralih mengerjakan service routine untuk melayani interupsi tersebut. 1. Input-output. Struktur input-output. Bagian ini akan membahas struktur input-output, interupsi input-output, dan DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. 2. Interupsi input-output. Untuk memulai sistem operasi, input-output CPU load register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat operasi input-output dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu sinkronus input-output dan asinkronus input-output. Pada sinkronus input-output dikendalikan ke proses pengguna setelah proses input-output selesai dikerjakan. Sedangkan pada asinkronus input-output dikendalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses input-output selesai, sehingga proses input-output dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Struktur DMA, Direct Memory Access DMA.
Suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah men-set buffers, pointers, dan counters untuk perangkat input-output, device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input-output dengan kecepatan tinggi. Hanya dapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte. 4. Struktur penyimpanan. Program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM. Untuk dapat dijalankan, memori utama adalah salah satu tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori utama. Hanya memori utama dan register merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, interupsi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Magnetic disk. Magnetic disk berperan sebagai secondary stroke pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Kedua permukaan piringan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan dari piringan dibagi menjadi track yang memutar, yang kemudian dibagi menjadi beberapa sektor. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti 1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem operasi. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan 5. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar atau word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte yang mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termaksud tempat penyimpanan data yang sementara volatile. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. 2. Memilih program yang akan di-load ke memori. 3. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. C. Manajemen secondary stroke. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu,
Untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh pada secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. D. Manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager, menyediakan device drive yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab: 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen, non-volatile. Sistem proteksi. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengkontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus: 1. Bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. 2. Bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. 3. Bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem. Terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut dapat menyebabkan: 1. Meningkatnya proses komputasi. 2. Meningkatnya ketersediaan data. 3. Meningkatnya kehandalan. Kita sudah sampai di pembahasan terakhir. Ini tentang masih sistem komputer, sistem operasi sih. Sistem call menyediakan interface antar program pengguna yang berjalan. Dan bagian OS, sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Perancangan sistem dan implementasi. Target untuk pengguna sebuah sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagaimana fleksibel, error, dan efisien. Sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan berbagai jenis mesin yang mana setiap sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program Sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras seperti: 1.
booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. 2. Bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode-ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Sekian pembahasan saya mengenai sistem operasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.